Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi mengenai peran tanah bagi kehidupan. Sudah siap? Mari kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah melakukan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi peran tanah dan organisme tanah bagi kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar, menghubungkan peran tanah dan peran organisme tanah dengan baik dan benar, menyajikan data hasil pengamatan peran tanah bagi kehidupan dengan baik dan benar. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Pernahkah kamu melihat petani yang sedang mencangkul atau membajak sawah? Menurutmu, apa sebenarnya tujuan petani mencangkul atau membajak sawah? Apa yang terjadi jika petani tidak melakukan pembajakan tetapi langsung menanami sawah tersebut dengan benih padi? Apakah kegiatan membajak merupakan salah satu cara untuk menyuburkan tanah? Tanaman padi dapat tumbuh subur jika tanah memiliki kandungan nutrisi yang cukup. Sebenarnya, siapakah yang berperan dalam menyediakan nutrisi di dalam tanah? Peran tanah. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan dunia dan seisinya. Dunia terdiri atas kurang lebih 30% daratan dan 70% lautan. Sekalipun luas daratan lebih sempit dibandingkan dengan luas lautan, tetapi daratan memiliki peran yang luar biasa bagi kehidupan di bumi. Daratan terdiri atas lapisan-lapisan, dan setiap lapisannya tersusun atas komponen yang berbeda. Lapisan paling luar yang dekat dengan kita adalah tanah. Tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah, kemudian diolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain termasuk manusia. Begitu penting peran tanah bagi kehidupan. Coba kita bayangkan, jika tidak ada daratan, di manakah makhluk hidup akan tinggal? Tanah terbentuk dari batuan dan batuan. Memerlukan waktu jutaan tahun untuk berubah menjadi tanah. Batuan menjadi tanah karena pelapukan, yaitu proses hancurnya batuan menjadi tanah. Batuan dapat mengalami pelapukan karena berbagai faktor, di antaranya cuaca dan kegiatan makhluk hidup. Faktor cuaca yang menyebabkan pelapukan batuan misalnya suhu dan curah hujan. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Tumbuhan, misalnya pohon jeruk, tidak mampu berpindah-pindah untuk mencari kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, tanah harus mampu menyediakan segala keperluan hidup bagi pohon jeruk tersebut sehingga dapat terus tumbuh dan menghasilkan buah yang dapat kita nikmati. Ayo kita pikirkan, bagaimanakah nutrisi tanaman dapat tersedia dalam tanah? Tumbuhan sangat memerlukan unsur hara atau nutrisi berupa mineral dan air yang terkandung dalam tanah. Beberapa jenis tumbuhan dari kelompok polong-polongan atau kacang-kacangan membutuhkan bakteri yang ada di dalam tanah untuk membantu akar melakukan penyerapan dan pengolahan zat hara. Peran tanah bagi kehidupan. Yang pertama, berperan sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan. Selain hewan, dalam tanah juga terdapat bakteri. Kedua, sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia.
Selain mengandung nutrisi yang penting bagi tumbuhan, tanah juga menyimpan berbagai macam logam, batu bara, dan minyak bumi yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupannya. Emas, perak, timah, dan logam lain tersebar luas di dalam tanah. Sejumlah wilayah di Indonesia tanahnya mengandung logam-logam tersebut. 3. Penyedia dan penyaring air. Kegiatan rumah tangga dan industri banyak menghasilkan limbah berupa air. Beberapa bahan penyebab polusi atau polutan yang masuk ke tanah melalui air atau secara langsung masuk ke tanah dapat dinetralkan oleh tanah dan menjadi bahan yang tidak membahayakan lingkungan. Oleh karena di dalam tanah terdapat bakteri atau mikroorganisme yang berfungsi menguraikan senyawa kompleks atau senyawa yang berbahaya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak merusak lingkungan. Peran organisme tanah. Di tanah terdapat miliaran bahkan triliunan organisme. Selain makhluk hidup yang tampak mata, di dalam tanah juga terdapat miliaran organisme yang tinggal di dalamnya. Sayangnya, dari sekian banyak organisme tanah, hanya sedikit yang sudah mampu dikenali oleh para ahli. Seperti pada gambar tersebut, ada contoh tumbuhan, ayam, dan cacing yang merupakan organisme tanah. Sekitar 80-100% aktivitas biologis yang terjadi di tanah dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme inilah yang dapat memengaruhi kesuburan, tekstur, dan kegemburan tanah. Peran organisme tanah diantaranya yang pertama adalah dekomposer. Organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. 2. Bereaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di dalam tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik, misalnya bakteri Nitrosomonas. 3. Pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang dapat masuk ke tanah, misalnya herbisida dari hasil pertanian. 4. Pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Pembentukan tekstur tanah ini tentunya tidak lepas dari bantuan beberapa makhluk hidup, seperti cacing atau akar tumbuhan yang mampu mempercepat pemecahan partikel-partikel tersebut dari batuan. Demikianlah pemaparan peran tanah bagi kehidupan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.